Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa mengikuti diskusi mana mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan semoga berkah. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah perilaku yang sudah melewati batas norma-norma yang ada seperti halnya pacaran dan seks bebas. Nah, beberapa perilaku pergaulan bebas yaitu seperti yang pertama, pacaran. Pacaran perilaku remaja zaman sekarang berbeda jauh dengan remaja tempo dulu yang suka malu-malu dan takut dengan norma-norma dan aturan agama. Pergaulan bebas di zaman sekarang sudah bukan hanya yang dianggap tabu lagi bagi kalangan remaja. Sungguh merupakan hal yang tidak biasa dipersiapkan lagi. Karena remaja-remaja sekarang tidak mau dianggap ketinggalan zaman dan lebih menyukai tren mode dan mengikuti alur zaman yang semakin maju. Yang kedua yaitu seks bebas. Seperti makhluk hidup, melakukan seks untuk memperoleh keturunan agar dapat menjaga dan melestarikan keturunannya. Selain itu, tujuan seks adalah sebagai sarana untuk memperoleh kepuasan dan relaksasi dalam kehidupan. Nah, kegiatan seks ini hanya boleh dilakukan ketika sudah ada ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Ikatan itu disebut dengan nikah. Hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan merupakan suatu pelanggaran terhadap norma-norma baik agama maupun norma-norma yang berlaku lainnya. Dalam pandangan agama, kategori pergaulan bebas yaitu yang pertama yaitu ikhtilat. Nah, ikhtilat secara bahasa berasal dari kata ihtalata yaktalitu ikhtilatan, maknanya bercampur dan bertabur. Maksudnya ikhtilat merupakan suatu bentuk pergaulan atau hubungan secara bebas yang melibatkan lelaki dan perempuan di tempat sunyi atau di tempat terbuka. Yang kedua yaitu halwat. Halwat itu berasal dari kata yang maknanya menyepi, menyendiri atau mengasingkan diri bersama dengan seseorang tanpa kesertaan orang lain. Nah, tetapi halwat ini bisa juga berarti merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kesertaan orang lain. Nah, bab yang kedua yaitu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, mengungkung, mengolok-mengolok, memaksakan kehendaknya dan mengejarkan yang salah tanpa dibekali nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pergaulan bebas, yaitu yang pertama faktor agama dan iman. Apabila kurang pengetahuan agama dan kurangnya iman yang tertanam dalam diri kita, maka akan sangat mudah setan-setan mempengaruhi nafsu kita. Namun jika memiliki pengetahuan agama dan iman yang lebih kuat, insya Allah kita akan mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam hal-hal yang baik. Yang kedua, faktor lingkungan. Tidak sedikit anak remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas dikarenakan adalah masalah
dalam keluarganya, atau sering disebut juga broken home. Dan juga menjadi penyebab yang sering terjadi juga adalah karena terjemus dan terpengaruh oleh temannya demi mendapatkan pujian, atau bisa dibilang gaul lah. Yang ketiga yaitu faktor pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, faktor pengetahuan ini yang minim ditambah rasa ingin tahu yang tinggi serta kurangnya pengetahuan akan dampak dan akibat akan halnya yang kita lakukan dapat memudahkan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Pada umumnya kita sebagai seorang remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Apabila menemukan atau melihat sesuatu yang baru, maka otomatis kita akan ingin merasakannya atau ingin mencobanya. Yang keempat yaitu faktor zaman. Faktor perubahan zaman. Faktor ini adalah hal yang cukup kuat menjadi penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja, karena di zaman sekarang ini banyak media yang mudah diakses oleh seumuran yang intinya apa ya, yang masih di bawah umur lah. Bab yang ketiga yaitu cara mencegah perilaku seks bebas atau perzinahan. Ada beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah perilaku berzina ini, yaitu pertama, meningkatkan pada pemahaman agama. Yang kedua yaitu adanya kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya dalam hal apapun, serta pengawasan yang tidak bersifat mengekang. Ketiga yaitu pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi. Yang keempat, perlu dikembangkan model pembinaan remaja yang berhubungan dengan kesehatan. Dan yang terakhir, perlu adanya sikap tegas dari orang tua maupun yang lebih dewasa lah, agar bisa membimbing anak tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan berikutnya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak ini. Oh iya baik, mungkin sudah mengantuk ya, karena maaf jamnya ini sudah terlalu malam. Saya cukupkan. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.